Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizun Anandita Bulan, NIM 11820600041 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi tubuhan tentang pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Etilen adalah hormon berbentuk gas yang dapat diproduksi oleh semua bagian tumbuhan. Fungsi dari gas etilen adalah mendorong pematangan berbagai tipe buah, lalu untuk absisi daun, lalu menghambat pertumbuhan batang, mendorong pertumbuhan akar dan rambut akar, serta meningkatkan laju senessensia. Etilen akan diproduksi dalam konsentrasi yang tinggi selama senessensia, absisi daun, dan saat pematangan buah. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama adalah mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dan buah pisang yang telah masak. Lalu yang kedua adalah menganalisis hasil observasi, yang ketiga adalah menyimpulkan hasil observasi, dan yang keempat adalah mengevaluasi hasil observasi. Variabel dalam praktikum kali ini yang pertama adalah variabel kontrol, yaitu kacang hijau. Variabel bebasnya adalah jumlah pisang dalam toples, dan variabel terikatnya merupakan perubahan panjang kecambah kacang hijau. Hipotesis dalam praktikum kali ini adalah hormon etilen menghambat pertumbuhan kecambah kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini, yang pertama ada 3 buah gelas plastik, lalu ada 3 buah toples, lalu ada penggaris, gunting, wadah untuk merendam kacang hijau, label, kacang hijau, 4 buah pisang yang telah masak, kapas secukupnya, dan air secukupnya. Langkah yang pertama, kita merendam kacang hijau. Berikan air dan rendam kacang hijau selama 1 jam. Sembari kita menunggu kacang hijau yang direndam selama 1 jam, mari kita potong gelas plastik ini dengan tinggi 6 cm. Mari kita lakukan. Langkah selanjutnya, kita basahi kapas dengan air secukupnya. Lalu, masukkan kapas ini ke dalam 3 buah gelas plastik. Setelah kacang hijau direndam selama 1 jam, masukkan kacang hijau ke dalam gelas plastik yang sudah berisi kapas, masing-masing 5 buah kacang hijau. Kita lakukan. Selanjutnya adalah kita memberikan label. Untuk toples yang pertama, kita beri label dengan A. Toples yang kedua, kita beri label dengan B. Dan toples yang ketiga, kita beri label dengan C.
Selanjutnya adalah kita memasukkan gelas plastik yang sudah berisi kacang hijau ke dalam 3 buah toples dengan 3 perlakuan. Perlakuan yang pertama untuk toples A, kita isi dengan gelas plastik yang sudah berisi kacang hijau tanpa diberi pisang yang telah masak. Lalu kita tutup dengan rapat. Perlakuan yang kedua, kita masukkan gelas plastik yang sudah berisi kacang hijau dan 1 buah pisang yang telah masak. Kita tutup dengan rapat. Lalu pada toples C, kita masukkan gelas plastik yang sudah berisi kacang hijau dan 3 buah pisang yang telah masak. Lalu kita tutup dengan rapat. Biarkan kacang hijau ini berkecambah selama 4 hari. Setelah 4 hari kecambah dibiarkan tumbuh pada setiap toplesnya, sekarang kita buka toplesnya untuk mengamati morfologi akar dan batangnya serta mengukur panjang akar dan panjang batangnya. Kita buka yang toples A dulu. Seperti ini kecambah yang tumbuhnya. Ini untuk toples A. Kita buka yang toples B. Seperti ini. Dan kita buka yang toples C. Seperti ini. Nah, seperti ini jika sudah dikeluarkan dari toplesnya. Ini toples A dan ini toples B seperti ini, dan ini dari toples C. Selanjutnya adalah kita menghitung panjang akar dan panjang batang dari masing-masing kecambah yang telah tumbuh di toples A, di toples B, dan di toples C. Mari kita lakukan. Bisa kita lihat pada toples A hari keempat, rata-rata panjang akarnya adalah 2,1, sedangkan rata-rata panjang batangnya 16,6. Lalu pada toples B, rata-rata panjang akarnya 1,58, sedangkan rata-rata panjang batang pada hari keempatnya 0,96. Lalu pada toples C, rata-rata panjang akar pada hari keempatnya adalah 1,4, sedangkan rata-rata panjang batang pada hari keempat toples C adalah 1,16. Jika dilihat dari rata-rata panjang akar dan panjang batang, terdapat perbedaan yang terjadi.
Kecambah kacang hijau pada toples A memiliki rata-rata panjang batang yang lebih tinggi dibandingkan panjang akarnya. Sedangkan toples B dan C memiliki rata-rata panjang akar yang lebih tinggi dari panjang batangnya. Hal ini terjadi karena fungsi dari gas etilena itu sendiri, yaitu yang menghambat pertumbuhan batang dan mempercepat pertumbuhan akar dan rambut akar. Sehingga pada toples B dan toples C yang diberikan gas etilena dari buah pisang yang telah masak memiliki rata-rata panjang akar yang lebih tinggi daripada panjang batangnya. Kecambah kacang hijau pada toples A memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan kecambah pada toples B dan toples C. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan akar dan batang yang lebih cepat dan ditandai pula dengan tumbuhnya plumula atau munculnya plumula yang lebih lebar. Lalu pada toples B memiliki pertambahan tinggi batang yang cenderung pendek namun memiliki diameter yang lebih lebar dibandingkan pada kecambah kacang hijau pada toples A. Toples B juga muncul plumula namun lebih kecil dibandingkan pada toples A. Selanjutnya pada toples C memiliki pertambahan akar maupun batang yang paling pendek dibandingkan dua perlakuan lainnya. Kecambah toples C juga memiliki diameter batang yang lebih besar sama dengan kecambah pada toples B, namun tinggi batangnya lebih pendek dan batangnya membengkok. Kecambah pada toples C pula sudah tumbuh plumula namun lebih kecil. Hormon etilena memiliki fungsi untuk mempercepat dormansi pada biji sehingga biji dapat lebih cepat berkecambah namun memiliki pertumbuhan yang lama. Bila pemanjangan batang terhambat oleh gas etilena, maka batang dan akar menjadi lebih tebal karena pemelaran ke samping lebih terpacu, sehingga pada toples B dan toples C yang diberikan gas etilena berubah. Pisang yang telah masak mengalami pertumbuhan batang yang pendek dan memiliki diameter yang lebih besar. Menurut Dimitri N. Neljulau menyatakan bahwa etilen menyebabkan 3 respon pada batang kapri. Yang pertama adalah terhambatnya pemanjangan batang, lalu yang kedua adalah semakin tebalnya batang, dan yang ketiga munculnya kebiasaan untuk tumbuh mendatar. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah hormon etilen atau gas etilen dapat mempengaruhi pertumbuhan batang, akar, dan daun pada perkecambahan kacang hijau. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.